Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Prandika, BP 17257. Ingin menyampaikan proposal saya yang berjudul Penerapan Strategi KWL Know When to Know Learn untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa kelas 5 SD Negeri 31/3 Moras Merah. Bab 1 yaitu pendahuluan, latar belakang masalah. Membaca pada hakikatnya terdiri dari dua bagian, yaitu membaca sebagai proses dan membaca sebagai produk, yang mengacu pada aktivitas yang dilakukan pada saat membaca. Dewi dan kawan-kawan pada tahun 2014 menyatakan bahwa ada dua jenis membaca, yaitu membaca bersuara dan membaca dalam hati. Salah satu kegiatan membaca dalam hati adalah membaca pemahaman. Membaca pemahaman ditekankan pada kelas tinggi agar siswa dapat memahami dan membaca dengan sungguh-sungguh untuk menemukan informasi yang tersirat dalam bahan bacaan. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada kelas 5 SD, terlihat bahwa kemampuan membaca pemahaman siswa rendah. Hal ini terlihat bahwa sebagian siswa belum mampu menceritakan kembali isi bacaan dengan menggunakan bahasa sendiri. Dan ketika guru meminta siswa untuk menjawab pertanyaan, berdasarkan bahan bacaan, siswa hanya membaca untuk menemukan jawaban saja, tanpa memahami isi bacaan. Selain itu, dalam menjawab pertanyaan, siswa juga masih belum mampu menjawab tanpa melihat bahan bacaan. Siswa hanya terpaku pada bahan bacaan serta menjawab soal dengan asal-asalan. Permasalahan-permasalahan tersebut dikarenakan guru kurang menerapkan strategi pembelajaran yang dapat untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa. Guru hanya meminta siswa untuk membaca bahan bacaan, kemudian menjawab pertanyaan yang ada pada buku siswa tanpa menerapkan strategi membaca pemahaman. Berdasarkan permasalahan di atas, salah satu strategi yang dapat meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa adalah dengan menggunakan strategi KWL. Strategi KWL terdiri dari 3 tahapan, yaitu know, apa yang diketahui siswa, want to know, apa yang ingin diketahui siswa, dan learning, apa yang akan diperoleh oleh siswa dari bahan bacaan. Dengan menerapkan strategi ini akan menjadikan pembelajaran lebih bermakna, dan siswa dapat menyimpan lebih lama informasi yang didapat karena siswa yang menemukan informasi sendiri dari bahan bacaan dengan bimbingan guru. Berdasarkan pemikiran di atas, penulis akan melakukan penelitian yang berjudul meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa dengan menggunakan strategi KWL. 1.2 yaitu identifikasi masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagian besar kemampuan membaca pemahaman siswa rendah. Yang kedua, sebagian besar siswa belum mampu menceritakan kembali bahan bacaan dengan menggunakan bahasa sendiri. Yang ketiga, sebagian besar siswa terpaku pada bahan bacaan dalam menjawab pertanyaan. Yang keempat, guru tidak menerapkan strategi yang tepat untuk meningkatkan membaca pemahaman siswa. 1.3 Rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu apakah dengan penerapan strategi KWL, Know When to Know Learn, dapat meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa kelas 5 SD. 1.4 Hipotesis tindakan. Jika diterapkan penerapan strategi KWL, maka kemampuan membaca pemahaman siswa kelas 5 SD materi narasi sejarah akan meningkat. H0 Tidak ada pengaruh antara penerapan strategi KWL dengan kemampuan membaca pemahaman siswa kelas 5 SD dalam materi narasi sejarah. HA Ada hubungan antara penerapan strategi KWL dengan kemampuan membaca pemahaman siswa kelas 5 SD dalam materi narasi sejarah. Kemudian 1.5 yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa dengan menggunakan strategi KWL kelas 5 SD.
Manfaat penelitian 1.6.1 Manfaat teoritis. Hasil penelitian ini secara teoritis nantinya dapat memberikan sumbangan informasi tentang penerapan strategi KWL untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa. Yang kedua yaitu penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan penelitian-penelitian yang lain berhubungan dengan meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa. 1.6.2 Manfaat praktis bagi sekolah untuk dapat meningkatkan mutu sekolah dan dijadikan sebagai referensi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua bagi guru sebagai referensi dalam memilih strategi yang tepat untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa. 3. Bagi siswa untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa dalam pembelajaran dan menjadikan pembelajaran lebih bermakna. Bab 2 Landasan teoritis, kajian penelitian yang relevan, penelitian yang berjudul Penerapan KWL, menggunakan majalah anak untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa kelas 3, SDN Mulyo Agung 03 Dau Malang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan mixed methods. Dengan jenis penelitian tindakan kelas PTK, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan KWL menggunakan majalah anak dapat meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa kelas 3 SD. Hal tersebut terbukti dari hasil tes belajar pada siklus 1 mengalami peningkatan sebesar 13% dan pada siklus 2 mengalami peningkatan dengan kategori baik dan nilai tugas kelompok 100% tuntas. Dua Kajian teoritis 2.2 Kajian teoritis 2.2.1 Hakikat membaca. Membaca adalah suatu aktivitas yang kompleks atau lengkap. Maksudnya, seseorang ketika melakukan kegiatan membaca harus melibatkan fisik, rohani, dan jasmani. Membaca juga merupakan suatu usaha untuk mendapatkan sesuatu yang ingin kita ketahui atau kesenangan membaca saja. Selaras dengan pengertian di atas, membaca juga diartikan sebagai keterampilan mengenal dan memahami tulisan dalam bentuk pemahaman, diam-diam lambang grafis, dan perubahan menjadi wicara, bermakna dalam bentuk pemahaman diam-diam atau pengujuran keras-keras. Anderson dan kawan-kawan mengemukakan 5 ciri membaca, yaitu yang pertama, membaca adalah proses konstruktif. Yang kedua, membaca harus lancar. Yang ketiga, membaca harus dilakukan dengan strategi yang tepat. Yang keempat, membaca memerlukan motivasi. Yang kelima, membaca merupakan keterampilan yang harus dikembangkan secara berkesinambungan. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa membaca adalah kegiatan untuk memperoleh pengertian dan informasi dari bahan bacaan. Membaca juga disebut sebagai salah satu cara untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi yang tersirat dari bahan bacaan. Tujuan membaca yaitu sangat beragam, tergantung situasi dan kondisi pembaca. Tujuan membaca dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama, membaca untuk mendapatkan informasi. Informasi dapat berupa fakta, kejadian sehari-hari, mendapatkan teori-teori dan temuan ilmiah. Yang kedua, membaca untuk meningkatkan citra dirinya. Yang ketiga, membaca untuk melepaskan dirinya dari kenyataan, misalnya sedih, jenuh, bahkan putus asa. Yang keempat, membaca untuk rekreatif, misalnya membaca untuk mendapatkan kesenangan dan hiburan. Yang kelima, membaca yang tidak memiliki tujuan hanya karena iseng atau untuk merintang waktu saja. Dalam Ahdiyah dan kawan-kawan pada tahun 1093 pada halaman 25. Kemudian 2.2.3 Kegiatan membaca. Menurut Kom dalam Rofiuddin dan Zuhdi pada tahun 1998, kegiatan membaca dibagi menjadi 3 tahap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tahap persiapan. Anak mulai menyadari tentang fungsi barang cetak, konsep tentang cara kerja barang cetak, konsep tentang huruf, konsep tentang kata. Yang kedua, tahap perkembangan. Anak mulai memahami pola bahasa yang terdapat dalam barang cetak. Anak mulai belajar memasangkan satu kata dengan kata yang lain. Tahap transisi yang ketiga, anak mulai mengubah kebiasaan membaca bersuara menjadi membaca dalam hati. Anak mulai dapat melakukan kegiatan membaca dengan santai atau tidak tegang.
Selain itu, kegiatan membaca terjadi dalam 4 proses, yaitu penghayatan, pemahaman, dan penangkapan arti, menimbulkan dan timbulnya reaksi secara interaktif, dan pengintegrasian gagasan. Gagasan itu dengan pengalaman-pengalaman yang telah ada. Yusra pada tahun 2012, halaman 73. 2.2.4 Membaca pemahaman adalah suatu proses mencari makna dari gagasan-gagasan melalui interpretasi bermakna dari interaksi dengan bahasa. Dalam Harsono 2012, membaca pemahaman dilaksanakan pada kelas tinggi, yaitu kelas 4, 5, dan 6. Membaca pemahaman dikembangkan agar siswa dapat memahami dan menafsirkan serta menyatakan bahwa tulisan mengenai teks yang dibahas dalam Akdiyah dan kawan-kawan. Adapun model proses membaca pemahaman yaitu pemahaman arti kata, pemahaman interpretasi, dan pemahaman kritis oleh Harsono pada tahun 2012 halaman 56. Adapun indikator membaca pemahaman adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan menangkap arti kata dan ungkapan yang digunakan penulis. Yang kedua, kemampuan menangkap makna tersurat dan makna tersirat. Yang ketiga, kemampuan membuat kesimpulan. 2.2.5 Tujuan membaca pemahaman. Tujuan dari membaca pemahaman yaitu agar siswa memiliki dasar-dasar kemampuan membaca secara kritis oleh Akdiyah pada tahun 1993. Selain itu, tujuan yang ingin dicapai melalui pembaca pemahaman yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengenal ide pokok suatu bacaan. Yang kedua, mengenal detail yang penting. 3. Mengembangkan imajinasi visual. Yang keempat, meramalkan hasil. Yang kelima, mengikuti petunjuk. Yang keenam, mengenal organisasi karangan. Yang ketujuh, membaca kritis. 2.2.6 Strategi dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh Sanjaya pada 2006 halaman 126. Senada dengan pendapat di atas, Yamin 2013 halaman 1 menyebutkan bahwa strategi merupakan suatu perencanaan langkah dan rangkaian untuk mencapai suatu tujuan. Maka dalam pembelajaran guru harus membuat suatu rencana, langkah-langkah dalam mencapai suatu tujuan. Menurut Jamarah dan Zain pada tahun 2010 halaman 5 ada 4 strategi dasar dalam belajar mengajar yang meliputi hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tingkah laku dan karakter siswa sebagaimana yang diharapkan. 2. Memilih pendekatan belajar mengajar berdasarkan pandangan hidup di masyarakat. Yang ketiga, memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik dalam proses pembelajaran yang dianggap paling efektif untuk dijadikan pegangan guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang keempat, menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau kriteria standar keberhasilan sehingga dapat dijadikan pedoman. 2.2.7 Strategi KWL. KWL adalah strategi membaca instruksional yang digunakan untuk memandu siswa dalam pembelajaran. Siswa mulai melakukan brainstorming segala sesuatu yang mereka tahu tentang suatu topik. Informasi ini dicatat dalam kolom K dari grafik KWL. Siswa kemudian menghasilkan pernyataan tentang apa yang mereka tahu tentang topik. Pertanyaan-pertanyaan tercantum dalam kolom W. Setelah itu, siswa menjawab pertanyaan yang ada di kolom W. Informasi baru yang mereka dapat dicatat di kolom L. Langkah-langkah strategi KWL. Strategi KWL terdiri dari 3 langkah. Pertama, know, yang dilakukan saat kegiatan pra membaca. Guru menggali pengalaman dan pengetahuan yang telah dimiliki siswa sebelumnya dengan cara mengajukan pertanyaan seputar topik. Langkah kedua, when. Siswa menuliskan tujuan membaca yang ingin dicapai. Langkah ketiga, learning, yaitu siswa membaca dalam hati dan menuliskan informasi yang telah diketahui oleh Aryani pada tahun 2012 halaman 64. Bab 3. Metode penelitian. Pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan mixed methods.
Karena penelitian ini mengkombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh data secara deskriptif, yang berupa hasil observasi, wawancara, dan jurnal catatan harian. Sedangkan pendekatan kuantitatif digunakan untuk memperoleh data berupa hasil tes dan digunakan untuk menganalisis data. 6.2 Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas atau PTK yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa, memperbaiki proses pembelajaran, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan untuk memecahkan permasalahan dalam pembelajaran. 6.3 Prosedur penelitian. Prosedur dalam penelitian ini didesain untuk 3 siklus. Setiap siklus meliputi kegiatan perencanaan, tindakan, observasi, Prosedur dalam penelitian ini didesain untuk 2 siklus. Setiap siklus meliputi kegiatan perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Siklus yang dipilih berbentuk spiral Colt-Lewin. Adapun kegiatan pada satu siklus ke siklus berikutnya digambarkan dalam bagian akhir sebagai berikut. Siklus 1. Perencanaan. Perencanaan berupa persiapan-persiapan yang disiapkan pada siklus 1 yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. 2. Menetapkan materi pembelajaran. Ketiga, menetapkan tindakan yang akan dilakukan. 4. Menyiapkan perangkat pembelajaran. 5. Menyiapkan instrumen penelitian. Yang kedua yaitu tindakan. Tindakan meliputi pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan RPP, dilakukan dengan menerapkan strategi KWL. Adapun langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kegiatan awal. Guru mengucapkan salam, berdoa, mengabsen, memberikan motivasi, memberikan persepsi, menyampaikan materi dan tujuan pembelajaran, kemudian melaksanakan pretest. Kegiatan inti. Guru menjelaskan pentingnya memahami bahan bacaan. Kedua, guru menyebutkan topik bacaan yaitu mengenai peristiwa-peristiwa pada kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Yang ketiga, guru bertanya jawab dengan siswa tentang pengetahuan dan pengalamannya yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa pada masa kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Siswa menyebutkan pengetahuan dan pengalamannya yang berkaitan dengan topik bacaan want to know. Guru memancing siswa untuk bertanya mengenai peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Yang kedua, siswa mengemukakan pertanyaan yang ingin diketahuinya mengenai peristiwa-peristiwa pada masa kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Yang ketiga, siswa membaca teks tentang peristiwa pada masa kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Siswa menuliskan hal-hal penting yang diketahuinya dari bahan bacaan. Kemudian siswa menentukan gagasan atau ide pokok dalam teks cerita. Siswa menuliskan arti penting dalam teks cerita. Siswa mengemukakan informasi yang diterimanya. Kemudian kegiatan penutup. Siswa menyimpulkan pembelajaran. 2. Guru dapat melakukan refleksi tentang pembelajaran yang dilakukan. 3. Guru melakukan post-test. 4. Observasi. Kegiatan observasi dilakukan selama tindakan dilakukan pada siklus 1. Variabel yang diobservasi menggunakan lembar observasi meliputi 1. Pemahaman siswa kelas 5 SD mengenal tujuan dan materi pembelajaran. Yang kedua, kemampuan membaca pemahaman siswa kelas 5 SD. 3. Melihat peningkatan hasil belajar siswa kelas 5 SD. 4. Kesulitan yang dihadapi siswa dalam membaca pemahaman dan hambatan dalam mencapai kompetensi yang ditetapkan. Yang kelima yaitu refleksi. Hasil dari pelaksanaan pembelajaran dan observasi yang dilakukan pada siklus 1, selanjutnya dilakukan analisis sebagai dasar dalam penyusunan refleksi, yaitu memikirkan upaya apa yang akan dilakukan selanjutnya untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan. Hasil kajian refleksi dijadikan sebagai acuan untuk melakukan perbaikan pada tindakan selanjutnya. 3.3.2 siklus 2 yaitu perencanaan. Perencanaan berupa persiapan yang dilaksanakan dari siklus 2 berdasarkan hasil dari bahan siklus 1 yang hasilnya sebagai berikut. Menyusun RPP, menetapkan materi pembelajaran, menyiapkan perangkat pembelajaran, menyiapkan instrumen penelitian. Tindakan meliputi pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan RPP dilakukan dengan menerapkan strategi KWL. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Pada kegiatan awal, guru mengucapkan salam, berdoa, absen, memberikan motivasi, memberikan persepsi, kemudian menyampaikan materi dan tujuan pembelajaran.
Kegiatan inti, guru menyebutkan topik bacaan yaitu mengenai peristiwa sejarah pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Guru meminta siswa membuat 3 buah kolom dalam buku masing-masing siswa. Kolom 1, no. Kolom 2, want to know. Kolom 3, learning. Guru menjelaskan petunjuk mengisi kolom tersebut. Siswa dengan bimbingan guru, siswa mengisi kolom no untuk menuliskan apa saja yang diketahuinya mengenai peristiwa-peristiwa sejarah pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Kemudian siswa mengisi kolom want to know untuk menuliskan apa yang ingin dipelajari dari teks tersebut. Siswa membaca bahan bacaan tersebut, kemudian menuliskan pada kolom ketiga, learning, yaitu apa yang didapatkan dari teks tersebut. Guru meminta siswa untuk mengkomunikasikan tugas yang diberikan. Siswa berdiskusi untuk membahas mengenai tugas yang diberikan. Guru memberikan penguatan tentang pembelajaran yang dilaksanakan. Kemudian pada kegiatan penutup, siswa menyimpulkan pembelajaran. Guru dan melakukan refleksi tentang pembelajaran yang dilakukan. 3. Guru melakukan post-test. Guru menutup pembelajaran. Observasi. Kegiatan observasi dilakukan selama tindakan yang dilakukan pada siklus 2. Variabel yang diobservasi menggunakan lembar observasi meliputi pemahaman siswa kelas 5 SD mengenai tujuan dan materi pembelajaran. Kedua, kemampuan membaca pemahaman siswa kelas 5. 3. Melihat peningkatan hasil belajar siswa kelas 5. Kemudian kesulitan yang dihadapi siswa dalam membaca pemahaman dan hambatan dalam mencapai kompetensi yang ditetapkan. Yang keempat, refleksi hasil dari pelaksanaan pembelajaran dan observasi yang dilakukan pada siklus 2. Selanjutnya dilakukan analisis sebagai dasar dalam penyusunan refleksi, yaitu memikirkan upaya apa yang akan dilakukan selanjutnya untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan. Latar penelitian. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 5 SD dengan jumlah siswa belum diketahui sebanyak berapa orang, laki-laki sebanyak beberapa orang, dan perempuan sebanyak beberapa orang. 3.4.2 Tempat penelitian. Tempat pelaksana penelitian ini di SD negeri juga belum diketahui tempat PPL. Waktu pelaksanaan penelitian yaitu pada semester genap tahun ajaran 2021-2022. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah yang pertama, observasi. Observasi dilakukan pada saat proses pembelajaran untuk menemukan permasalahan yang ada dalam pembelajaran. Observasi juga dilakukan pada saat pelaksanaan tindakan, yaitu mengetahui peningkatan kemampuan membaca pemahaman siswa. Yang kedua, tes. Tes yang digunakan berupa pertanyaan untuk mengukur tingkat kemampuan membaca pemahaman siswa kelas 5 SD. Tes dilakukan sebelum melakukan tindakan pre-test dan setelah melakukan tindakan post-test. Sekian dari saya. Jika terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.